Jangan karena berlemah lembut, koruptor tak ditangkap. Itu salah itu dalam memahami agama. Jangan karena disuruh bersikap rahmatan lil alamin, anak tak sholat subuh tak dibanguni. Salah lagi itu dalam memahami agama. Jangan karena disuruh bersikap lemah lembut dalam agama ini, sehingga semua pelanggaran-pelanggaran dimaafkan. Tak betul, tidak begitu agama ini sebenarnya. Ada doktrin-doktrin saya lihat dalam beragama ini sekarang. Asal dia pemuka agama, semua yang dibilangnya betul. Itu nggak boleh itu, Pak. Mungkin bulan lalu pun saya bilang di sini, tak boleh begitu. Kalau tak masuk akal, nggak usah dengar. Termasuk ceramah saya ini. Kalau tidak masuk akal, nggak usah dengar. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada logika, tidak ada mantik dalam ceramah saya, nggak usah dengar. Kalau saya ceritakan umpamanya di sini, ada saya bilang begitu. Ada kiai. Setiap orang bertanya sama dia masuk ke dalam kamarnya, dia tanya kepada Nabi Muhammad apa pendapat Nabi. Itu nggak usah dengar itu. Masa tiap hari dia ketemu dengan Nabi Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus Masjid Amal Ikhlas. Yang saya muliakan Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang pada subuh hari ini alhamdulillah kembali datang untuk mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang datang pada pagi hari ini mendapat rahmat dan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Pasti perjuangannya datang ke sini tidak mudah. Harus bangun pagi, harus mandi dan lain-lain. Alhamdulillah sudah duduk di sini. Mudah-mudahan nanti pertemuan ini menambah ilmu bagi kita dan bisa dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oh, tak lupa pula adik-adik, anak-anak yang datang pada subuh hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan konsisten belajar tafsir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa yang mau Ustaz ceritakan pagi ini? Yang mau saya ceritakan adalah surah Ali Imran ayat 159. Sekali lagi, surah Ali Imran ayat yang ke-159. Ayat ini agak sering disalahpahami, makanya perlu dijelaskan supaya nanti nampak bagaimana sebenarnya ajaran Islam itu dalam bersikap rahmatan lil alamin ataupun bersikap lemah lembut. Kita sering salah di situ itu, sehingga kadang mengorbankan prinsip-prinsip. Jangan karena berlemah lembut, koruptor tak ditangkap. Itu salah itu dalam memahami agama. Jangan karena disuruh bersikap rahmatan lil alamin, anak tak sholat subuh tak dibanguni. Salah lagi itu dalam memahami agama. Jangan karena disuruh bersikap lemah lembut dalam agama ini, sehingga semua pelanggaran-pelanggaran dimaafkan. Tak betul, tidak begitu agama ini sebenarnya. Ini yang mau kita lihat. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, karena harus jelas dalam pikiran kita, saya posisinya ini tegas, keras, lemah, lembut, atau dalam bahasa Al-Quran, layyin atau mudahanah namanya. Itu istilahnya itu. Apa gunanya? Ya, supaya kita proporsional dalam menyikapi agama. Jangan mau demi kelemah lembutan korban prinsip-prinsip. Salah itu dalam memahami Islam. Itu yang buat Islam itu tak maju satu. Salah memahami kata ataupun kosakata Al-Quran. Apa kata Al-Quran?
Surah Ali Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Dulu pernah kejadian ada namanya perang. Perangnya itu perang Uhud. Ada kejadian di situ. Nabi mengatakan begini, kita tidak usah keluar dari kota Madinah untuk menghadapi musuh yang datang dari luar. Sahabat-sahabat mengatakan, jangan, lebih bagus kita kejar aja keluar daerah, keluar kota Madinah. Terjadi perbedaan pendapat, Nabi mengikuti saran yang mengatakan untuk keluar. Keluar aja kita kalau begitu. Sebagian yang lain tidak. Belum pernah kita kalah berperang di Madinah ini kalau kita nunggu di dalam. Selalu kita menang. Tapi Nabi waktu itu mengikuti saran sahabat yang mengatakan untuk keluar. Nah, ini cerita-cerita lamanya ini yang saya ceritakan ini. Tapi ada gunanya. Jadi waktu itu sahabat menyarankan keluar. Terakhir Nabi ikut keluar. Nah, sampai di Gunung Uhud itu masih ada itu sampai sekarang. Gunungnya masih ada. Kalau bapak umroh, pergilah ke sana. Tak terlalu tinggi dia gunungnya itu. Nabi bilang begini, nanti kami akan berperang di bawah itu. Kurang lebih ya Pak ceritanya. Nanti kalau apapun yang terjadi, tidak boleh yang pasukan pemanah itu turun dari atas gunung. Tetap konsisten di situ, apapun yang terjadi. Tak boleh turun. Betul, perang pun berkecamuk, umat Islam menang. Di awal-awal, menang di awal. Ketika menang itu, tinggallah harta benda orang-orang kafir ini. Ada unta, segala macam. Nah, dalam Islam namanya itu ghanimah namanya. Jadi kalau kita berperang, kemudian yang kita perangi itu kalah, hartanya itu diambil namanya ghanimah. Harta rampasan. Dalam Al-Quran disebut, wa'lamu annama ghanimtum. Tapi kalau kita berperang melawan orang kafir, belum jadi perang, menyerah dia, kita ambil barangnya, namanya itu fai dalam agama. Beda. Satu ghanimah. Ini yang ghanimah ini masalahnya. Tak tahan sahabat itu melihat godaan itu, melihat harta itu. Ya, bayangkan Pak, kalau misalnya ada di situ unta 10 umpamanya. Coba dikalikan umpamanya 40 juta harganya satu unta. Itu berapa itu? Tak tahan menengok itu. Atau 50 juta. Unta ini bukan murah-murah. Lebih mahal daripada itu. Oh, sapi yang dipotong waktu kurban itu. Lebih mahal unta jauh. Sampai sekarang mahal harga unta. Nah, ini saya 400 juta, 500 juta. Tak tahan. Turun sahabat tuh yang di atas tuh ke bawah. Waktu itu panglima perang di pihak orang kafir itu namanya Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid itu belakangan baru masuk Islam. Tapi harus diingat Pak, yang mengalahkan umat Islam di perang Uhud itulah panglimanya. Khalid bin Walid. Jadi orang kalau jahat sekarang jangan diponis dulu masuk neraka jahanam, tunggu dulu. Umar bin Khattab pun dihunusnya pedang, hampir dibunuhnya Nabi, sekarang kuburannya di samping Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang jahat-jahat, nah jangan diponis-ponis dulu. Kecuali koruptor, langsung aja diponis sama KPK, itu tak apa-apa. Tapi kalau masuk neraka, tunggu dulu. Nah, di waktu turun itu, balik pasukan kafir Quraisy ini menyerang kembali umat Islam. Oh, kocar-kacir. Kalah jadinya umat Islam. Terbalik. Nah, terbalik jadinya suasana. Jadi, kalahlah umat Islam di waktu itu. Berbagai macam analisis dijelaskan oleh para ulama. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW dibimbing melalui ayat ini. Bagaimana sikap wahai Nabi menengok para sahabat yang membuat kesalahan? Sudah diperintahkan tadi jangan turun, tapi karena tertipu, terperdaya oleh harta benda, sehingga para sahabat itu turun. Jadilah kalah dalam peperangan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pergi umroh ke Madinah, nampak ini lokasi yang saya bilang ini. Sampai sekarang masih ada, namanya Jabal Uhud. Nanti suruh minta dibawa sama
apa itu mutohibnya itu kita jalan-jalan ke sana. Nampak ini yang saya bilang. Nanti boleh dijelaskan sama ustadznya itu. Disitulah dulu sahabat-sahabat itu menjaga pemanah, kemudian turun ke sini. Ada lokasinya sampai sekarang. Itulah maksud ayat itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Kalau begitu, saya mau jelaskan dulu satu Pak tentang persoalan. Yang pertama, ada sekarang ini saya lihat kecenderungan menjelaskan sifat-sifat Nabi dan sifat para sahabat Nabi ini. Ini sebentar lagi apa? Maulid kita ini kan? Tidak terlalu penting sebenarnya penjelasan-penjelasan tentang sifat sahabat ataupun sifat Nabi yang tak bisa ditiru. Yang paling menonjol dari sifat Nabi dan sahabat itu adalah basyariah, kemanusiaannya yang penting. Supaya bisa dicontoh. Jadi tidak terlalu bermanfaat itu nanti diceritakan ada wali kutub, ada aulia Allah. Karomahnya mengerikan. Kalau dia mau ziarah, dibanguninya orang satu kuburan, baru disolawatinya segala macam. Itu, awas, bisa masuk hoax di situ nanti. Cerita aneh-aneh begitu. Karena sahabat-sahabat Nabi aja bisa terjadi kesalahan. Artinya Islam ini agama yang manusiawi dia. Jadi kalau tetangga kita banyak salah, tidak usah terlalu dipusingkan selama dia tak mengganggu kita. Karena sahabat-sahabat Nabi pun yang di dalam Al-Quran disebut mereka itu adalah was-sabiqunal awwalun yang dijamin masuk surga sebagiannya, ada salahnya. Begitu menghadapi hidup ini. Jangan karena sedikit-sedikit salah langsung tak ada betulnya lagi. Tak begitu. Supaya apa? Kita manusiawi dalam menyikapi kehidupan. Ini kadang kalau udah ustadz tak bisa salah lagi. Itulah yang salah tuh. Itu permasalahan kita yang buat Islam. Ada doktrin-doktrin saya lihat dalam beragama ini sekarang. Asal dia pembuka agama, semua yang dibilangnya betul. Itu nggak boleh itu Pak. Mungkin bulan lalu pun saya bilang di sini, tak boleh begitu. Kalau tak masuk akal, nggak usah dengar. Termasuk ceramah saya ini. Kalau nggak masuk akal, nggak usah dengar. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada logika, tidak ada mantik dalam ceramah saya, nggak usah dengar. Kalau saya ceritakan umpamanya di sini, ada saya bilang begitu. Ada kiai. Setiap orang bertanya sama dia masuk ke dalam kamarnya, dia tanya kepada Nabi Muhammad apa pendapat Nabi. Itu nggak usah dengar itu. Masa tiap hari dia ketemu dengan Nabi Muhammad? Ada lagi saya dengar, itu jubah kiai itu, jubah aulia itu digantungkan di kamarnya. Setiap hari bertasbih jubah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak usah dengar itu. Tak masuk akal ceramah-ceramah yang begitu. Itu untuk memuliakan kawan itu aja itu. Supaya kita kasih duit dia, baru nanti dia kaya, awak yang pusing. Nggak usah dengar ceramah-ceramah begitu. Karena sahabat-sahabat Nabi ini pun ada salahnya. Buktinya ada yang luka, ada yang pecah giginya, ada yang terluka, ada yang ditikam berdarah. Ini kadang kalau sudah jadi ustadz dia punya ilmu hitam. Cobalah kalian dekati dia. Pasti kalian gawat nanti didoakan. Lebih hebat dari sahabat Nabi. Tak betul. Umar bin Khattab mati kena tikam. Tiba-tiba kawan tuh pas mau ditikam begini, terpental dia jauh. Islam ini humanis. Lihat Pak. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatas sita'i was-saib, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembah, mereka harus menyembah Tuhan dari rumah ini. Siapa itu? Allah maksudnya. Apa alasannya kami harus sembah dia? Kata ayat itu, alladzi at'amahum min ju', karena Tuhan yang kasih kamu makan. Urusan makan rupanya, bukan yang lain-lain. Wa amanahum min khauf, dan mereka aman. Apa itu? Ada tentara, ada polisi, aman mereka di situ. Selesai. Jadi simpel aja sebenarnya. Bahkan lihat itu urusan kita menyembah Tuhan karena cerita makan rupanya. Ini agama, basyariah. Jadi kalau ada nanti menyampaikan mistik, ajaib-ajaib segala macam, hati-hati mendengar. Pasti ada kepentingan dua di situ. Kalau tak duit perempuan, itu ujung-ujungnya itu. Supaya cair dia itu punya karomah ini segala macam. Karomah itu ada, tapi hati-hati dalam menyikapi. Hati-hati. Bukan saya anti karomah, tapi hati-hati dalam menyikapi begitu. Karena sahabat Nabi ini pun saya ceritakan dari awal tadi Bapak, sifatnya manusiawi saja. Termasuk Nabi Muhammad mendengar pendapat dan ternyata yang diikuti oleh Nabi itu salah. Tadi Nabi bilang di mana Pak? Di Madinah. Ada yang bilang harus keluar. Ternyata kalah atau menang? Kalah. Berarti Nabi
salah mendengar pendapat. Biasa saja. Ini tidak, dia tak pernah salah. Mana betul itu? Jadi bagaimana sikap Nabi? Adalah kita lihat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mungkin bersikap lintalahum, bersikap lemah lembut. Bukan lintah ya Pak. Nanti teringat pula lintah darat. Itu bertambah lagi masalah. Lintah. Nanti boleh dilihat di surah Ali Imran ayat 158. Ketemu itu yang saya bilang. 159. 159. Berarti kamu ini Muhammad bisa bersikap lemah lembut terhadap sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan itu tadi. Kesalahannya apa tadi? Tertipu, terpengaruh, terperdaya oleh harta benda, ghanimah, harta rampasan. Karena kamu diberikan rahmat oleh Tuhan, makanya kamu begitu. Berarti Nabi tidak marah-marah, tidak mengamuk, tidak memecat, tidak mencambuk, tidak menikam ini segala macam. Dia tetap bersikap lintalahum, bersikap lemah lembut karena apa? Rahmah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Keluarga, anak yang salah jangan diamuk-amuk dulu, harus bersikap lintalahum. Kata Imam Al-Qurtubi dan At-Tabari, sifat Nabi Muhammad yang lemah lembut itu karena kasih sayang Tuhan kepada Nabi Muhammad. Ini yang pertama dulu. Berarti Nabi Muhammad bersikap seperti itu karena Nabi Muhammad diberikan sifat kasih sayang. Berarti orang tua yang langsung mengamuk-ngamuk kurang meneladani. Tak dapat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Asal salah anak langsung dimaki-maki. Hati-hati Pak, tidak begitu. Nanti ada langkah-langkahnya. Lintalahum. Saya ini harus meneladani Nabi. Nabi dulu waktu ada sahabat-sahabat yang salah, gara-gara tertipu oleh harta itu, mengikut dia ke situ, Nabi disebut Tuhan linta bersikap lemah lembut karena ada rahmat dari Allah kepada Nabi. Berarti kalau mau dapat rahmat, orang tua yang dapat rahmat, lemah lembut dulu kepada anak. Lemah lembut, yang pertama. Kata Al-Qurtubi, bukan. Yang diberikan oleh Tuhan itu kepada Nabi bukan rahmat tapi taufik. Nah, taufik itu apa? Kemudahan untuk melaksanakan tuntunan Tuhan. Berarti orang yang bersikap lemah lembut itu sebenarnya dia mendapat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau bisa ikutilah ini, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat ada kesalahan-kesalahan, Pak Ustadz, siapa yang paling banyak nanti bersalah kepada saya? Jawabannya adalah orang yang paling dekat-dekat dengan kita. Itu Pak. Tetangga, keluarga, itu yang paling banyak salah dengan kita. Tidak mungkin kita bermasalah sama Presiden Afrika Utara. Tidak mungkin itu. Dia jauh, dia di sana. Atau dia tiba-tiba bermasalah dengan Donald Trump. Kan tidak mungkin. Yang bermasalah dia di situ-situ, di putaran tetangga 1, 2, 3. Sikap kita yang pertama adalah berlemah lembut. Ini dia yang pertama. Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran satu-satunya Nabi yang disifati dengan sifat rahim. Sifat rahim dia. Dalam Al-Quran itu disebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Musa itu namanya Kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Ibrahim namanya Khalilullah, wattakhazallahu Ibrahim khalila. Kalau Nabi Muhammad Raufur Rahim, Nabi yang pengasih, Rahim, dan juga dia penyayang. Salah satu sifatnya tadi adalah berlemah lembut kepada kesalahan. Lintalahum, berlemah lembut. Ini yang pertama. Baru kata Al-Quran, walau kunta fazzon gholizul qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kau itu fazzon. Fazzon itu bersikap keras. Keras dia Pak dalam hidupnya. Kayak anak-anak juga keras. Gholizul qalbi, hatimu juga keras. Lam faddu min haulik, orang pasti lari dari kamu. Ulang sekali lagi.
Wahai Nabi, kalau kamu fazzon, sikapmu itu kasar. Gholizul qalbi, hatimu juga keras. Berarti dua ya Pak. Sikapnya kasar, keras, hatinya juga keras dan kasar. Apa yang terjadi? Lam faddu min haulik, pasti sahabat-sahabatmu itu menjauh ataupun lari dari kamu. Berarti kita kalau tiap hari mengamuk-ngamuk di rumah, itu nanti anak-anak itu berdoa itu. Mudah-mudahan ayah tak pulang malam ini. Begitu nanti doanya itu. Ibu pun kalau tiap hari mengamuk aja, keras suaranya, tak pernah mendengar pendapat anaknya, hatinya pun keras, tak mau tahu segala macam. Tak peka dia, itu nanti anaknya lama-lama dibuat jadi ganti di nomor handphone itu. Bisa namanya ibu, dibuat jadi security. Itu dia nama ibu, security kejam katanya. Untung tak digantinya setan. Nah itu nanti lama-lama dibuat. Palak dia. Kenapa? Langfat du min haulik. Sebenarnya hati yang bermasalah itu yang keras atau yang kasar. Yang jelas dua-duanya itu bermasalah. Kalau dia hati yang keras, salah satu cirinya itu tidak mau mendengar pendapat orang. Itu cirinya satu. Kalau dia sifat ataupun sikap yang keras, salah satu cirinya itu tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Itu tanda-tandanya, Pak. Tidak pernah peduli dia. Kalau dia suara yang keras, itu suara kalau dia bersuara jadi bising. Berarti siapa lah itu? Ustadznya, karena dia pakai mikrofon. Buat suaranya pagi ini. Tapi kalau proporsional itu tidak ada masalah. Justru kalau pelan nanti mengantuk. Anak-anak itu akan jauh. Kalau kita merepet-repet. Tapi boleh, nanti saya jelaskan di ujung penjelasan ini. Boleh nggak begitu? Berarti Bapak Ibu sekalian, dua yang harus dihindari supaya orang tak menjauh dari kita. Yang pertama tadi, fazon, apa itu tadi? Sifat yang keras. Kemudian gholizul qalbi, hati yang keras. Ini hindari. Sifat yang keras itu ciri-cirinya tadi tidak peka. Hati yang keras itu ciri-cirinya tidak mau mendengar pendapat orang. Dia saja yang betul. Nah, itu hati-hati itu. Tapi nanti setelah dengar pendapat orang ada keputusan lain. Nanti saya jelaskan. Harus bersikap dulu. Berarti yang pertama, Nabi Muhammad bersikap lemah lembut. Kalau tak lemah lembut, lam faddu min haulik, orang akan lari dari sekeliling. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya kurang sepakat itu. Kalau ada ceramah itu, dia berteriak-teriak, maki-maki dalam menyampaikan kebenaran. Menurut saya tidak betul itu. Misalnya dia memaki-maki pemerintah, itu tak betul. Mengejek-ngejek, kuat-kuat suaranya, tak betul itu. Karena nanti orang, kalau misalnya saya ingin Bapak jadi orang baik, pengen saya Bapak jadi orang baik. Kita bercerita lemah lembut, pasti kita bisa berkawan. Bisa kita berkawan. Tapi kalau saya ingin Bapak jadi orang baik, Bapak saya maki-maki, Bapak akan menjauh dari saya. Kalau sudah menjauh, rugi dua-dua. Bapak tak dapat hidayah, saya pun tidak bisa menyampaikan itu lagi. Karena sudah jauh. Tak ada hubungan lagi. Nah, itu pentingnya menjaga kelemah lembutan. Ada itu saya lihat itu, apa itu, keras-keras. Apa namanya, tegang. Ini semua segala macam. Tak betul. Nah, inilah dalilnya bahwa menyampaikan kebenaran itu hindari satu fazon, suara yang maki-maki yang keras itu, yang tegas terlalu. Dan satu lagi, gholizul qalbi, hati yang tak peka terhadap kebutuhan orang. Nah, dalam mendidik anak pun Bapak Ibu, terapkanlah itu. Lintalahum walau kunta fazzon gholizul qalbi lam faddu min haulik. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan wahai Nabi? Apa yang harus kamu lakukan wahai orang tua dalam mendidik keluargamu? Yang pertama, fa'fu anhum. Maafkan dulu kesalahan orang. Maafkan kesalahan anakmu yang selama ini dari kecil kamu rawat, tiba-tiba setelah besar dia agak melawan dia sikit-sikit. Fa'fu anhum, maafkan. Bagaimana cara memaafkannya? Maaf itu artinya hapus kesalahannya itu dari hatimu. Setiap tumbuh satu kesalahan, maafkan lagi. Setiap tumbuh satu kesalahan, maafkan lagi. Karena Nabi pun menyikapi perang Uhud gitu. Selesai belum? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia, setelah itu minta ampun kamu kepada Tuhan supaya diampuni dosa dia. Jadi Nabi disuruh meminta ampun terhadap kesalahan sahabat-sahabat tadi yang lari dari posisi pemanah itu. Kita juga begitu.
Anak-anak itu didoakan. Termasuk juga guru didoakan anak-anak itu. Kadang kita ini Bapak Ibu sekalian seperti mesin dalam keluarga ini saya. Tidak didoakan. Yang penting diterapkan adalah sistem. Doakan anak itu tengah malam. Didoakan dia. Doa yang paling bagus itu menurut saya salah satunya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sering dibaca-baca. Kalau diganti sedikit bunyinya begini. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah kami ini orang yang ahli salat. Anak-anakku, keluargaku, Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami ini orang yang rajin salat. Rabbana wa taqabbal du'aana, wahai Tuhan, terimalah doa kami. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Jadi anak ini didoakan dia, Pak. Didoakan dia. Apalagi di zaman sekarang ini, kedekatan kita dengan anak ini susah sekarang. Biarpun sama-sama di rumah, kalau dulu yang buat dekat itu cerita-cerita, sekarang nonton handphone. Nonton handphone, sama-sama main HP ini segala macam. Saya kira tidak terlalu masalah selama yang ditonton positif. Tapi kata Al-Quran, wastaghfir lahum. Minta ampunlah, doakanlah mereka terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Baru kata dia lagi, wasyawirhum fil amri. Satu tadi maafkan dia, yang kedua minta ampun kepada Tuhan supaya diampuni dosanya, kesalahan-kesalahan dia. Wasyawirhum fil amri, dan ajaklah mereka itu bermusyawarah. Begini Pak, tadi itu cerita Nabi Muhammad diajak sahabat-sahabat itu bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Kalau menurut saya dalam kehidupan kita sehari-hari tak ada perang Uhud lagi sekarang. Ajaklah anak-anak itu bercerita di rumah. Itulah yang penting. Ada anak tuh pulang dia dari sekolah, nanti dia datang sampai rumah, dia bercerita tentang gurunya. Dengarkan cerita dia. Habis itu dia pergi main-main, keluar dia, nanti datang lagi balik, diceritakannya lagi sekali lagi ceritanya itu. Dengar lagi Pak. Dia lupa-lupa dia, apalagi yang masih TK, TKB itu, nanti dia keluar lagi, balik dia ke rumah, Mak, tadi kata Umi, sama ceritanya 3 kali diceritakannya sama awak. Dengar aja. Harus didengarkan itu. Apalagi anak bapak ibu perempuan yang masih kecil. Bapak-bapak dekati itu. Harus didengar cerita anak itu. Karena kalau tak bapak dengarkan, tak ibu dengarkan, nanti dia cari kawan dia cerita di luar. Itulah yang jadi masalah itu nanti. Apalagi anak gadis, kalau dari kecil dia tidak kita dengar ceritanya, dia akan cari laki-laki lain kawan dia bercerita. Wasyawirhum fil amr. Jadi dengar aja. Kalau dia buat nanti foto-foto, di gambarnya begini, dibelinya buku gambar tuh. Ini mama, ini ayah, ini ibu, ini segala macam, ini abang, ini adik. Dengar itu Pak. Biarpun gambarnya itu tahap apa ditulisnya di situ. Ada yang rambutnya keriting, ini segala macam. Bagus. Wasyawirhum fil amr. Ajak dia bercerita-cerita. Kalau ada musyawarah, baik di masjid atau di mana-mana, ataupun dalam pemilu di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pasti ada yang sakit hati. Itu udah hukumnya itu dah. Karena apa? Disengat lebah dia. Sama dengan di masjid ini mungkin. Kalau rapat-rapat tentang itu, ada aja yang nggak setuju, ada yang sakit hati tak cocok dalam hatinya. Itu biasa. Jadi kalau ada orang rapat, musyawarah, semuanya setuju, itu bukan rapat namanya itu. Itu namanya itu berkolusi, menyepakati keburukan. Jadi kalau ada silang pendapat, itulah namanya musyawarah. Sama dengan lebah tuh, lari sana, lari sini, lari sini. Baru disengatnya tangannya itu satu. Disengatnya mukanya, ada yang bendol sana sini segala macam. Nah, gitu, filosofi musyawarah itu begitu. Jadi Bapak-bapak, Islam ini mengajarkan kepada kita supaya berani berbeda pendapat. Harus berani berbeda pendapat. Itulah yang membuat hati itu tidak keras. Apa tadi? Keberanian untuk berbeda pendapat. Ini asal beda, demon. Asal beda, lempar sana, lempar sini. Itu tak betul. Karena yang beda-beda ini, itulah yang membuat hati kita itu tidak menjadi Fir'aun. Macam kita yang betul. Tidak begitu jadinya. Itulah fungsi musyawarah. Ada itu Pak, kesan-kesan orang terhadap umat Islam di sekarang. Ada istilah orang bilang namanya sumbu pendek. Tahu Pak sumbu pendek? Sikit-sikit terbakar, sikit-sikit terbakar. Itulah umat Islam itu. Ada orang mengatakan
Umat Islam ini kaderun, kadal gurun. Apa artinya itu? Tidak mau berpikir. Macam kadal aja. Yang penting kenyang, udah selesai. Udah gitu hidupnya dipanas-panas, sikit-sikit mengamuk. Tak begitu. Islam ini wasyawirhum fil amr. Ada di medsos, saya suka perhatikan medsos tuh. Oh, dia bilang oh begini di situ. Oh, hampir semuanya ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya kalau mau kita perhatikan betul-betul, itu kadang hikmah-hikmahnya itu datang dari orang yang nggak betul. Kasih contoh ya Pak. Dalam kasus tayamum itu, kasusnya betul apa tidak supaya ada syariat tayamum? Kasusnya bersalahan dulu, baru ada syariat tayamum. Misal, ada kalung yang hilang. Akan jadi problem di mana-mana. Tapi hikmah dari kisah yang salah itu, ada syariat tayamum. Nabi Muhammad pernah terlambat sholat subuh. Itu salah apa tidak? Salah. Tapi dari hikmah kejadian yang jelek itu, tahu kita bagaimana cara mengkodo sholat. Jadi persoalan ada yang jelek, ada yang beda pendapat, itu biar aja itu. Namanya itu apa? Wasyawirhum fil amr. Ada musyawarah. Nah, kalau tak ada musyawarah, disitulah nanti terjadi segala macam masalah. Nah, para ulama bilang begini, kenapa disuruh Nabi itu bermusyawarah? Salah satu hikmahnya adalah untuk menarik hati para sahabat. Sekarang pertanyaannya begini, bisa nggak Tuhan menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan sahabat itu, tanpa musyawarah? Bisa. Karena Tuhan bisa memberikan wahyu kepada Nabi, Nabi buat begini langsung. Tidak ada masalah di situ. Tapi tak begitu. Ajak mereka musyawarah untuk mengambil hatinya supaya dia dekat dengan kalian. Sama dengan yang tadi. Kalau begitu, anak-anak ini kita ajak dia berbicara. Ajak dia cerita-cerita, Pak. Biarpun yang nggak penting-penting. Bapak-bapak ini dalam menyelesaikan masalah sebenarnya dia lebih suka diam. Merenung dia dulu, baru dicari solusi. Ibu-ibu terbalik. Dia lebih suka menyelesaikan masalah itu ngomong. Repet-repet dulu, habis itu baru selesai udah. Jadi ibu-ibu kalau dia cerita sama suaminya, dia bukan cari solusi. Dia cuma ingin didengar. Dengar aja Pak. Sebutkan 3. Oh, gitu. Ada lagi? Yang 3 itu aja rumusnya. Oh, gitu. Ada lagi. Insya Allah aman tuh. Oh, gitu. Ada. Ustadz kau tahu? Udah saya praktekkan. Insya Allah aman. Oh, gitu. Ada lagi. Iya kan Bu? Cocok kan? Daripada nggak didengari sama sekali. Karena kita laki-laki ini agak lain Pak dalam persoalan hubungan ini. Kita ini sebenarnya kalau timbul problem dalam keluarga, lebih bagus kita duduk sendiri dulu. Main-main handphone, atau yang lain duduk dia meredung dulu. Supaya dia tidur malam, baru dia bercerita. Ibu-ibu tidak, ketika ada problem dia langsung bicara dia. Nah, dia bukan cari solusi, tapi dia mau didengar. Beda, laki-laki dan perempuan. Wasyawirhum fil amri, harus ada musyawarah di situ. Kalau ada problem-problem yang tumbuh, biasalah itu. Karena tadi apa? Akar kata dari musyawarah itu apa tadi? Mengambil madu dari sarang lebah. Jadi jangan dikira Pak. Berarti kalau kita ikuti ajaran agama itu aman-aman semua. Tidak aman. Cuman ada tips kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini saya jelaskan ini Pak supaya nampak kehidupan Nabi ini pun penuh dengan masalah sebenarnya. Jangan dikira Nabi itu tenang-tenang aja. Sama dengan kita ini. Bahkan lebih banyak lagi masalahnya. Semua kita punya masalah. Saya lebih banyak masalah saya lagi dalam hidup. Kalau saya ceritakan sini 60 menit habis tak bisa jadi ceramah lagi. Semua kita ini bermasalah. Sama dengan Nabi. Satu, maafkan. Yang kedua, minta ampun dosa mereka. Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka itu bermusyawarah, ajak bercerita-cerita. Anak-anak itu ajak cerita. Baru dia katakan, Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau sudah bermusyawarah, ada keputusan di musyawarah itu, sudah deal ini sudah. Fatawakkal 'ala Allah, berserah dirilah kepada Allah. Nah, ini saya mau agak dalam sedikit di sini nih, supaya inilah kuncinya sebenarnya, ujung ayat. Kalau saya berangkat dari rumah, masuk saya ke masjid ini, mau sholat zuhur. Di rumah terbetik dalam hati saya, nanti saya mau sholat zuhur di situ 4 rakaat. Namanya itu niat. Niat namanya.
Tapi kalau setelah saya niatkan, saya ikat diri saya dengan niat itu namanya azam. Azam namanya Pak. Lebih tinggi azam tuh. Kalau niat tadi terbetik dia dikerjakan, niat namanya. Tapi kalau dia azam, terbetik baru saya ikat diri saya dengan niat itu namanya azam. Nah, sekarang begini. Sudah terjadi tadi dimaafkan, sudah minta ampun kepada Tuhan, kemudian sudah musyawarah, ada kesepakatan di dalam musyawarah itu harus diikat diri kita dengan kesepakatan itu. Namanya itu azam. Misalnya, di dalam keluarga cekcok, terakhir disepakati, kita sepakati bahwa pembagian harta itu sekian. Disepakati begitu. Namanya itu azam, ikat diri dengan itu. Jangan begini Pak. Sudah disepakati begitu. Oh, kata ayat itu tadi harus berlemah lembut. Berarti boleh dibongkar lagi. Ah, itulah salah. Salah itu. Karena lemah lembut dibongkar kesepakatan. Tak betul. Kata Quran itu, Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu yang dipraktekkan Nabi itu tadi. Nabi tadi bilang kita di dalam. Sahabat bilang di luar. Diambil Nabi baju besinya, berdiri beliau, berangkat. Ini sudah azam, sudah kesepakatan biarpun ada yang tak setuju. Satu yang tak setuju namanya Abdullah bin Ubay. Dalam tafsir Qurtubi itu dijelaskan itu. Nabi tetap berangkat biarpun ada yang tak setuju. Itu namanya azam. Sama dengan mengurus masjid. Harus jalan biarpun ada yang tidak setuju. Namanya itu azam. Jangan karena sudah lintalahum berlemah lembut korban lagi prinsip-prinsip ini. Nah, disinilah kata kuncinya itu Pak. Linta qaulan layyinan rahmat, lemah lembut dalam agama ini. Begini definisinya. Lemah lembut dalam menyampaikannya tanpa mengorbankan prinsipnya. Saya ulang sekali lagi. Lemah lembut menyampaikannya tanpa mengorbankan prinsipnya. Namanya itu lintalahum qaulan layyinan. Nah, itulah sebabnya ada dulu saya dengar-dengar juga itu ceramah. Itu Nabi Musa saja waktu menghadapi Firaun disuruh berkata lemah lembut. Betul itu kata Ustaz. Tapi coba baca ayat itu di surat Toha juz 16 itu. Ayat di sebelah kiri di bawah. Dia bilang begini. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kami Tuhan, kata Nabi Musa dan Nabi Harun, takut kami sama Firaun itu. Bagaimana itu nanti? Inna nakhafu an yafruta alaina aw ayyatagha, kata Faqula lahu qawlan layyinan, ucapkan kamu berdua kepada Fir'aun itu qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut tanpa mengorbankan prinsip. Itu artinya. Jangan nanti, hei Fir'aun, ayo kita beriman. Nah, kalau tak beriman tak apa-apa. Itu tak betul. Hei anak muda, sholat kau. Kalaupun tak sholat tak apa-apa. Salah itu Pak. Tidak begitu itu. Bilang sama anak muda itu, sholat kau. Kalau tak sholat kau masuk neraka jahanam. Itu baru betul. Begitu hadisnya. Nabi tegas-tegas. Yang tak sholat ke masjid, apa kata Nabi? Saya bakar rumahnya. Jadi jangan dikira kelembutan ini membolehkan segala-galanya. Situlah salahnya itu. Namanya itu qaulan layyinan. Kalau dia kelemah lembutan yang mengorbankan prinsip, namanya itu adalah mudahanah dalam agama. Baca dalam surah Al-Qalam kata Al-Quran begini. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka itu ingin kamu itu berlemah lembut dengan mengorbankan prinsip. Fatudhinun, maka mereka pun begitu. Muhammad, hari ini kamu sembah berhala, besok kita sembah Tuhan. Hari ini kita sama-sama sembah Tuhan, besok kita sama-sama menyembah berhala. Oh iya, saya kan makhluk yang lemah lembut. Ayo kita lakukan. Ada begitu Pak? Oh, jangan macam-macam dalam memahami kosakata Al-Quran ini. Di sini kadang masuk orang-orang kafir itu menjelaskan asal tegas sedikit Islam itu rahmatan lil alamin. Dia tak mengaji tafsir, di situ masalahnya itu. Tak begitu. Jadi sekali lagi kelembutan yang pakai prinsip namanya linta ataupun layyinun, lemah lembut dalam bahasa Indonesia. Kelembutan yang mengorbankan prinsip namanya mudahanah. Sekali lagi, kelembutan yang mengorbankan prinsip namanya mudahanah. Kelemah lembutan yang kokoh dalam prinsip namanya layyinun. Beda dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia,
sama terjemahnya. Makanya selalu saya sampaikan, jangan coba-coba berceramah dengan membaca terjemahan tafsir Kementerian Agama. Tak kemana-mana urusannya itu nanti. Tapi kalau untuk motivasi silakan. Baca dulu kosakata Al-Quran itu. Supaya apa? Tepat kita memahami agama ini. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah cocok semuanya, berangkat. Nah, mana buktinya? Nanti baca dalam Sirah Nabawiyah itu, tafsir Qurtubi pun ada. Tadi sebelum berangkat, Nabi berangkat ke kota Madinah, keluar kota Madinah untuk berperang. Setelah perang ini selesai, sudah ada sahabat yang luka, ada yang meninggal. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah disepakati berserah diri kepada Allah, apa yang terjadi? Nabi menyuruh untuk mengejar orang-orang kafir ini ke daerah namanya Hamro'ul Asad. Ada itu sampai sekarang. Hamro namanya merah. Asad artinya singa. Artinya itu singa merah dalam letter licknya. Tapi namanya itu adalah daerah yang di situ secara geografis tanahnya macam merah-merah begitu. Ada kasusnya. Jadi Nabi bilang begini, daripada nanti mereka menyerang kita balik, lebih bagus kita serang mereka sekarang. Itu yang disebut dalam Al-Quran itu. Lilladzina stajabu li rabbihim min qabli al-qarh. Al-qarh namanya. Min ba'di ma asabahumul qarh, kata Al-Quran. Mereka itu masih tetap mau berperang biarpun mereka sedang dalam keadaan sakit. Artinya Pak, betul Nabi itu lemah lembut di awal tadi, tapi setelah disepakati bahwa ini harus diserang kembali, berangkat lagi untuk berperang. Itu baru namanya layyinun dalam agama. Layyinun. Nah, terapkanlah Pak prinsip-prinsip dalam hidup. Jangan karena Islam itu dibilang-bilang orang rahmatan lil alamin, korban semua prinsip-prinsip dalam agama. Tak bisa. Tak bisa begitu. Jadi anak tuh sebaiknya kalau sudah balik dia umur-umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu harus dipaksa itu sholat. Dipaksa. Tidak ada itu ceritanya. Kita kan diajarkan Ustadz tuh harus berlemah lembut. Tadi Fir'aun pun, Musa menghadapi Fir'aun dan Harun al-Fir'aun itu qawlan layyinan. Layyin itu artinya adalah kelembutan tanpa mengorbankan prinsip. Itu harus kita garis bawah itu. Supaya apa? Kokoh ajaran agama. Ini kadang tidak. Oh, demi itu semuanya serba boleh. Semuanya serba boleh. Tak ada lagi pembatas-pembatas sehingga apa yang terjadi? Bercampur-campur ajaran agama ini. Tak jelas dia kemana-mana. Ini dalam soal prinsip-prinsip keagamaan. Harus tegas dalam masalah ini. Tapi kalau dalam soal-soal yang lain, tak usahlah tegas-tegas sekali. Misalnya, tepung tawar. Nah, buatlah yang mau buat. Yang tak mau buat silakan. Tak apa-apa itu. Ada masalah di situ. Sama juga bulan lalu saya sampaikan, ada dia mau bawa keris silahkan. Kawan itu mau bawa ATM. Nah, silahkanlah dua-dua itu. Tapi dalam soal-soal yang sifatnya dia buruk, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah di situ, Pak. Tapi dalam soal-soal prinsip misalnya, saya khawatirkan generasi muda ini sholat sebenarnya. Itu yang paling, di mana-mana selalu ditekan. Sholat. Baca Pak dalam data dunia, sedikit kali umat Islam itu yang sholat. Cuma 32%. 68% umat Islam ini tak sholat. Bagaimana itu? Ramainya di neraka jahanam. Satu-satunya ayat yang menjelaskan masalah kakum fi saqor. Kenapa kau masuk neraka? Kenapa kau masuk neraka? Saya tidak temukan di Al-Quran itu. Kami tak haji, tak ada. Kami tak syahadat, tak ada. Tak zakat, tak ada. Tak puas. Tapi lam naku minal musallin. Kami tak sholat. Dialog di Al-Quran yang menjelaskan. Jelas-jelas dibilang Tuhan. Kenapa kau ada di nerakanya? Lam naku minal musallin. Kami tak sholat. Tegas, kata Al-Quran. Nah, kalau begitu, didiklah keluarga kita untuk sholat. Alhamdulillah Pak Ustadz, menyuruh anak sholat mudah. Ayahnya ini Pak Ustadz yang jadi masalah. Itu pula lagi ya kan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya rajin sholat insya Allah. Jangan korban-korbankan kelembutan itu. Alasan kelembutan jadi mengorbankan prinsip. Baru dia katakan, sudah kau doakan mereka. Sudah kau maafkan mereka. Sudah musyawarah dengan mereka. Sudah ada kesepakatan. Azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkal 'ala Allah, wakilkan dirimu kepada Allah. Artinya begini, sudah kau kerjakan segala usaha, sikapmu sudah lemah lembut dalam keluarga. Kamu berusaha tidak keras hati, tidak keras pikiran, tidak keras sikap. Sudah kau lakukan itu. Sudah kau maafkan anakmu, keluargamu yang malas-malas sholat. Sudah kau minta ampun kepada mereka. Kemudian
kemudian kamu sudah bermusyawarah dengan mereka, sudah tegas kamu dalam hidup, tak juga berhasil. Wajibkah berusaha lagi? Tidak. Tidak ada perintah dalam Al-Quran wajib berhasil. Tidak ada ayatnya. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada perintah dalam Al-Quran wajib berhasil. Yang ada adalah wajib berusaha. Buka semua dari ayat Fatihah sampai An-Nas. Tidak ada dibilang Tuhan, kalau tak berhasil kau masuk neraka kau. Tak ada ayatnya. Tapi setelah kau berusaha mati-matian, fatawakkal 'ala Allah, serahkan dirimu kepada Tuhan. Nah, kita harus apa? Minta tolong kepada Tuhan karena kita tak sanggup. Berarti yang sanggup tetap kita kerjakan. Yang tak sanggupnya baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Baru dia katakan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta dengan orang yang bertawakal, bukan cinta dengan yang berhasil. Tidak ada itu ayat. Allah cinta dengan orang yang berhasil, tidak ada ayat. Allah itu cinta dengan orang yang sukses, tak ada ayatnya. Dia cinta dengan orang yang berusaha, kalau tak sanggup menyerahkan sebagian usahanya kepada Allah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan dibilang agama ini semua sudah dijelaskan, ditakdirkan oleh Allah. Kita tinggal menunggu takdir. Tak betul. Keliru itu ajaran. Tak benar itu. Konsep tawakal itu adalah serahkan yang tidak bisa diselesaikan kepada Allah, kita tetap ikut berusaha dalam pekerjaan. Nah, Bapak yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, saya pilih-pilih, mudah-mudahan berbekas dalam hati kita, bisa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dengan ceramah ini, Pak, Bapak bisa tegas kepada anak supaya sholat, udah paten kali udah ceramah. Udah berhasil itu dah. Satu aja dulu diselamatkan. Jangan salah-salah konsep. Saya ulang supaya tak lupa. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama, bersikap lemah lembutlah dalam hidup tanpa mengorbankan prinsip. Saya ulang. Bersikap lemah lembutlah dalam hidup tanpa mengorbankan prinsip. Jangan karena kelemah lembutan semuanya serba boleh. Tak betul dalam agama. Betul. Apa yang kita lakukan kalau orang salah? Yang pertama, maafkan dulu dalam hati kita. Kemudian apa? Minta ampun kepada Tuhan. Baru ajak dulu dia musyawarah. Ini bagaimana sebenarnya mau kita buat ini? Bagaimana mau kita buat ini? Kesepakatan di rumah ini. Kalau tak sholat subuh, push up 100 kali. Pokoknya itulah kesepakatan. Kalau sudah sepakat, fa'idha azamta, kerjakan itu dengan tegas. Jangan nanti karena lemah lembut bubar pula lagi kesepakatan. Tak boleh. Baru setelah itu tak berhasil ini segala macam. Tuhan, saya sudah berusaha. Selanjutnya saya adalah mewakilkan usaha ini kepadamu. Namanya adalah tawakal dalam bahasa agama. Kalau mau lebih serius, Pak, bahasa Arab yang betul sebenarnya tawakul baru betul. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tafakkala ya tafakkalu tafakkulan. Tapi dalam bahasa Indonesia tawakal adalah jadilah itu dah. Bisa itu. Bapak ibu yang saya muliakan, ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah belajar, terus mengaji, karena Al-Quran ini tak cukup hanya dibaca-baca. Tak cukup hanya dibaca-baca. Harus dipelajari, ditadabburi, berbekas dalam kehidupan, itulah namanya hudan lil muttaqin. Banyak lagi rahasia-rahasia Al-Quran ini yang tak kita tahu. Caranya supaya tahu beginilah Pak. Datang terus mengaji. Jangan bosan-bosan, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf atas segala kesilapan dan mohon izin. Insya Allah pengajian ini terus berlanjut supaya menambah ilmu kita, karena tidak ada gunanya juga masjid-masjid megah tapi orang tak tahu halal haram. Ada gunanya itu. Yang penting sebenarnya manusianya dulu. Dulu pun Nabi bangun masjid dari pohon-pohon kurmanya, tapi berhasil sahabat-sahabat itu sehingga membangun peradaban. Insya Allah sinkron dua-dua di sini, masjidnya makin bagus, manusianya juga makin berkualitas dengan pengajian-pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.